I got Jesus, I got all that I could ever need. Take the world. Ya, sudah stoplah kemunafikanmu itu dan pencitraanmu itu, amin. Ini khotbah begini, ini kalau nggak bertobat kebangetan sekali loh. Ya, masa ada orang-orang yang hidupnya sudah saudara, cukup 2025 kau berbuat dosa. Ayo 2026 hidup, uji apa yang berkenan pada Tuhan. Ini berkenan nggak ya sama Tuhan? Ya, jangan cari perkenanan manusia. Buat apa kau cari perkenanan manusia? Nggak penting manusia itu. Yang penting adalah perkenanan Tuhan. Janganlah apa saudara, turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Nggak usah kau mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Ayo, saya mau usul sama saudara, mumpung masih ada 1 minggu ke depan, 2025. Coba nanti pulang bikin buku daftar dosa. Itu yang saya lakukan dulu waktu saya bertobat. Saya bikin buku daftar dosa saya. Jangan kau bikin daftar dosa saudaramu. Ya, daftar dosa tetanggamu. Orang Kristen itu paling pintar kalau menilai. Itu tetangga saya, Bu. Iri hati, tukang gosip. Ya, padahal dia juga lagi bergosip. Dia bilang, kau juga bergosip. Enggak, saya ini mengumpulkan informasi. Ya, saudara, coba bikin buku daftar dosa. Mumpung masih 2025 ini. Ya, lalu kau bacalah Alkitab supaya ada pembandingnya. Galatia 5, perbuatan kegelapan itu apa? Kenajisan, percabulan, iri hati, kebencian, kedengkian. Ya, lalu apa lagi? Roh pemecah belah, pertikaian, percabulan, kepentingan diri, perseteruan, ya, kikir. Coba bikin itu, bikin. Terus kau centang ijo yang ada dalam dirimu. Jangan kau terus hakimi temanmu. Orang Kristen soalnya banyak begitu. Di gereja dengar khotbah, ini harusnya teman saya datang. Ini cocok sekali khotbah ini buat dia. Nggak pernah ada khotbah yang cocok buat kita. Karena kita merasa kita ini sudah benar. Padahal. Dulu saya waktu bertobat, saya bikin catatan dosa. Waktu saya dulu tidak ada pembandingnya. Saya nggak pernah baca Alkitab. Dulu kan saya bukan orang Kristen. Waktu saya nggak baca Alkitab, ya saya nggak tahu dosa. Saya pikir hidup saya sudah benar. Setelah saya bertobat, saya baca Alkitab, barulah saya baca itu dosa-dosa kedagingan, kegelapan. Saya catat, saudara, ternyata ada semua sama saya itu. Ternyata diri saya ini dulu sarangnya syaitan. Ya ampun, saya baca pertikaian, kepahitan, amarah, dendam. Soal dendam aja, bukan cuma satu, banyak yang saya dendam. Ternyata banyak sekali. Itu diberesin tuh satu-satu, ditarik itu. Kepahitan sama orang tua, kepahitan sama kakak, kepahitan sama ipar, kepahitan sama ini. Ipar adalah maut, mertua adalah maut. Semua maut. Waduh, begitu saya tahu, wih saya ini ternyata, ya ampun dosaku tuh banyak banget. PR-nya adalah Tuhan, aku mau berubah. Amin. Saya mau berubah Tuhan. Pertama yang saya mau beresin ini apa? Kepahitan, amarah. Saya doa saudara, saya ambil puasa. Untuk bisa menelanjangi semua perbuatan-perbuatan kegelapan, harus ada usaha dari kita. Nggak bisa kau cuma pasrah aja, nanti Tuhan yang rubah. Nggak bisa, daging ini harus dimatikan, amin. Saya ambil doa puasa. Saya mulai doakan pengampunan orang-orang yang saya benci. Saya sebut namanya, seperti ajarannya Tuhan Yesus. Jangan kau balas jahat dengan jahat. Doakan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya mulai lakukan. Saya mau Tuhan, saya sebut nama-namanya. Lama-lama hati saya ini mulai lembut. Iya, saya sebutin, saya paling jengkel sama adik saya. Saya tulis, saya doakan dalam nama Yesus Tuhan. Saya keluar kamar, dia bikin saya emosi. Kalau dulu saya lempar dia pakai sepatu di mukanya. Tapi karena saya sudah mendoakan dia, saya nggak bisa benci lagi. Dia bikin saya emosi, saya dalam nama Yesus. Aku mengasihi dia, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya menang hari itu. Tuhan mulai ubahkan. Saya lihat lagi, apa lagi nih? Ya, kepentingan diri, egois. Saya doa puasa lagi, ini Tuhan yang belum. Satu-satu saudara. Harus ada usaha dari kita. Untuk kita berdoa, Tuhan aku pengen lepas nih dari dosa. Nggak usah kau minta tumpang tangan pendeta. Ada orang Kristen yang tiap minggu maju, didoakan maju terus. Hari ini jatuh, besok gudubrak, besok terlempar, besok menggelepar. Tapi nggak pernah berubah. Begitu terus hidupnya. Ya. Karena apa? Kau tidak punya keinginan dari dalam diri. Catat sendiri dosamu. Ya, tidak usah lihat orang baru datang. Lihat saya saja. Belum apa-apa saya sudah gagal fokus kau. Ada orang masuk.
Ya, udah kepala udah miring tuh. Saudara, sampai mana tadi? Orang masuk. Kita harus berusaha sendiri dosa kita itu. Jangan cuma pasrahin sama Tuhan. Memang minta Tuhan kekuatan, tapi Tuhan lihat usahamu, niatmu. Ya, telanjangi perbuatan-perbuatan itu. Kau catat itu dosa-dosamu, kepahitan sama ipar, kepahitan sama mertua. Apa caranya menghapus kepahitan sama mertua? Satu, saya harus doakan mertua saya. Amin. Saya yakin kalau kau doakan mertuamu, kau tidak mungkin bisa kepahitan sama mertuamu. Tapi jangan salah doa, Tuhan cabut nyawanya. Nah, itu kau syaiton juga itu. Ya, doakan yang baik, Tuhan beri mertua saya kesehatan, maka ada belas kasihan timbul di hatimu. Ya, lalu lanjut ke langkah berikutnya, berbuat baik sama mertua saya. Ya, kesukaannya dia apa? Mampir beli, antar. Ya, sukanya kopi beliin, jangan kasih sianida, amin. Tapi kau berbuat baik, ayo kita nih harus latihlah dirimu beribadah. Nggak bisa kita berubah kalau kita cuma pasrah saja. Ayo 2025 masih ada waktu beberapa hari ke depan. Saya yakin, coba kau praktekkan, hidupmu berubah, nasibmu berubah, amin. Tuhan yang janji loh, aku datang memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Ke depan ini dunia makin gelap. Tahun-tahun ke depan makin gelap. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan yang ngomong. Di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang yang hidup, percaya dan melakukan firman Tuhan, mereka akan melihat perbedaan yang nyata yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada pilihan. Ayo kita bergantung sama Tuhan. Lalu ayat yang ke-12 berkata di sana apa, saudara? Ayat 12, sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu sudah memalukan. Hari-hari ini kita perlu berdoa buat bangsa kita. Mulai kebuka-kebuka nih pejabat-pejabat yang ada simpanan-simpanan. Banyak ani-ani ternyata ya. Mulai nih, yang tadinya orangnya, kelihatannya sangat ya soleha ya. Berduaan sama istrinya ternyata begitu kebuka, banyak aura-aura. Ya. Aura apa semua itu nggak tahu itu ya. Ternyata duitnya mengalir, makanya korupsinya banyak. Karena uangnya dipakai untuk perbuatan-perbuatan kegelapan. Menyebutkan saja itu apa yang mereka buat di tempat-tempat tersembunyi. Bisa jalan-jalan ke luar negeri loh, saudara. Ya, bawa selingkuhan ya. Makanya banyak wanita-wanita sekarang cita-citanya jadi ani-ani. Ya, karena enak, bisa jalan-jalan, beli iPhone. Ya, bisa jalan-jalan, beli apa, beli tas mewah. Ternyata uang-uang hasil begituan, kau tidak takut dosa? Lebih baik miskin. Alkitab bilang, mending kau makan roti kering disertai kebenaran, daripada kau makan daging dan menikmati segala kemewahan tetapi dengan dosa. Ya, ingat kita akan mati satu saat nanti loh, saudara. Jangan main-main dengan firman Tuhan ya. Semua itu ada upahnya. Setan tidak memberi engkau begitu dengan cuma-cuma. Alkitab bilang, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia nggak rela cuma dia curi apa yang kau punya yang berharga. Dia ingin membunuh kau, bahkan dia ingin membinasakan kau selama-lamanya. Tapi Tuhan datang memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, jangan tertukar. Ya, ayo kita kejar Yesus yang adalah sumber berkat. Jangan menghalalkan segala cara. Ayat yang berikutnya 13 berkata, ya, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, dalam terang, dia nggak suka perbuatan kegelapan, karena yang gelap-gelap itu setan, sukanya bersembunyi, ditutupi. Makanya kalau saudara bikin itu catatan dosa, saudara mulai menelanjangi iblis. Karena keterbukaan itu awal dari ketahuan, amin. Ya, kalau sudah ketahuan baru bisa dipulihkan. Kalau belum ditahu, siapa yang bisa memulihkan? Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-14, ya, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-14, Efesus 5 ayat 14. Ini multimedia boleh dikasih kopi dulu. Itulah sebabnya dikatakan apa, saudara? Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba senggol kanan kirimu, bilang, weh, bangun, bangun. Ya, 2025 mau selesai, bangun. Tahun depan 2026, ada dua jenis orang Kristen di akhir zaman. Yang imannya, yang satu tidur, yang dua mati. Saudara ada yang mana sekarang? Yang tidur atau mati? Mirip-mirip sih. Mirip ini dua, satu tidur, satu mati. Ya, banyak orang Kristen itu ke gereja. Nih kalau saya lagi khotbah gini, tatapannya ke saya. Tapi nggak tahu rohnya di mana, itu nggak tahu saya. Ya, lagi mengawang-awang di mana itu nggak tahu. Ke gereja tiap minggu ya. Tapi rohnya mati, rohnya tidur.
Makanya ayat ini berkata, bangun, hei kamu yang tidur, ya bangkit dari antara orang mati. Jangan biarkan imanmu tidur, saudara. Kamu nggak tahu apa-apa. Ini waktu sudah mau malam, Tuhan sudah mau datang. Tapi karena kau tidur, kau pikir masih lama. Berjaga-jagalah. Karena orang yang berjaga-jaga, ya dia berjaga-jaga, saudara. Ya, tapi orang yang tidur, apalagi mati, udah nggak tahu apa-apa. Ya, tapi saya berdoa saudara nggak tidur, nggak mati. Ayat yang berikutnya, ayat 15 berkata di sana, ya, karena itu apa saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Tiap tahun datang Natal, tapi kelakuan tidak berubah, itu bebal. Tiap tahun rayain Natal, tapi hidup begitu-begitu terus. Tiap tahun bilang Yesus adalah terang, tapi hidupnya gelap terus. Tidak pernah berubah. Lalu dia bilang, kan sama seperti Kristus. Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus tidak berubah, kau harus berubah, amin. Iya, Yesus sudah sempurna. Kita ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu berubahlah. Kalau Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berarti itu usahanya siapa? Kita kan? Kan kita disuruh berubahlah. Berubahlah, Alkitab bilang, berubahlah. Ya, kalau disuruh berubah berarti kita yang harus berusaha untuk berubah. Ya, orang yang merokok mau berhenti rokok. Pak, ada saudara saya ketemu orang, udah berhenti belum? Belum sih, Bu. Saya bilang ya karena memang kau enggak niat. Makanya kau enggak berhenti-berhenti. Ketemu saya tiap tahun juga begitu. Iya, tidak berhenti karena memang enggak ada niat sedikit pun dari hati untuk berubah. Berubahlah, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal yang tiap tahun nggak pernah berubah hidupnya, tapi seperti orang arif dan bijaksana. Lalu dikatakan ayat yang ke 16 saudara, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Makin hari makin jahat waktu-waktu ini. Pergunakan waktumu yang ada. Saudara, kalau kau pakai waktumu tiap hari cuma buat scroll handphone, ini handphone ini setan sekarang. Ya, setan itu tidak usah menyerang manusia itu aneh-aneh. Wah, kirim kuasa gelap, kirim Nirol Kidul, tidak usah. Kau dikasih HP itu sudah serangan yang sangat mematikan. Setiap hari kau scroll, mager anak-anak muda ini, scroll HP terus. Ini sumbernya setan di sini nih. Kenapa orang bisa jatuh dalam pornografi? Pemerkosaan meningkat. Ya, bahkan banyak anak-anak muda yang akhirnya terjebak dalam seks bebas. Ini semua berawal dari sini nih, saudara. Ya, kalau imanmu mati, rohmu mati, ini jadi sarangnya setan buat hidupmu yang akan menghancurkanmu. Makanya saya bilang, saya ketik aja nih mau bikin khotbah tentang kaki Dian. Ketik kaki Dian di Google, yang muncul kaki-kakinya Dian. Kakinya Susi, kakinya ya, siapa lagi? Aura. Semua itu kaki-kakinya yang seksi-seksi muncul. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, ya kau kliklah itu kaki-kaki itu. Ya, tapi kan kita yang putuskan, saya mau klik kaki Dian, kaki Susi, kaki Nita, atau kaki Dian yang benar ini menorah. Setan itu cuma di ujung jari sekarang. Kalau kau tidak berjaga-jaga dengan imanmu, makanya saya bilang sama suami, besok itu yang dipasang chip itu. Chip itu tuh bukan lain-lain, ya ini SIM kita ini. Di sini sudah ada semuanya. Ada perbankan kita, ada, karena sekarang mana ada orang bisa hidup tanpa handphone. Kau ketinggalan handphone aja satu hari kayak orang mau gila kan? Sudah seperti separuh napasmu hilang kan? Ya, saya keluar dari rumah, HP ketinggalan, suami saya bilang balik nggak usah, nggak mati ketinggalan handphone. Tapi ada orang nggak bisa, saudara. Handphone itu segala-galanya. Ke toilet bawa handphone. Ada di sini yang ke toilet bawa handphone. Sudah diperbudak kau, sudah jadi perbudaknya setan. Ya, sampai ke toilet aja bawa handphone. Bertobat, saudara. Jangan kau ketawa-ketawa. Ini benar. Akhir zaman itu setan gak usah perlu dengan cara-cara yang menakutkan. Ya, sekarang ini bukan kuntilanak lagi yang muncul. Kalau kuntilanak muncul sekarang dibikin konten, benar nggak? Yang nonton viral. Jadi dia juga sudah nggak muncul dengan bentuk begitu. Dia kasih kau handphone. Ini nih sumber penghancur kehidupan manusia. Segala macam penyakit di sini. Orang mager tanpa dia sadari setengah jam ternyata udah scroll. Lagi duduk di gereja aja banyak yang scroll kok ini. Ini saya lihat ini dari sini. Bertobat kau ya. Jangan sampai kau itu jadi perbudak setan, benar-benar. Ya, ayo saudara. Jangan bilang tidak diingetin loh. Sorga itu bukan tempat orang sembarangan. Kita harus bisa ya mengikis kedagingan kita. Ini ayat dari Efesus. Saya pengen kita baca satu ayat sebelum selesai. Satu ayat terakhir. Mari kita buka Roma
Ya, Roma pasal yang ke-11. Roma 13, maaf. Ayat 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita lihat, sama ayat ini berkata tentang kegelapan dan kedagingan. Roma 13 ayat 11 sampai 14 lah. Hal ini yang harus kamu lakukan. Apa? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk benar tadi kan? Kita klik ya antara surat Roma dan tadi Efesus. Ini waktunya sekarang, yaitu saatnya untuk kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Udah mau dekat kedatangan Tuhan. Ayat 12 berkata apa saudara? Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sama ayatnya, disuruh tanggalkan semua perbuatan kegelapan. Kalau Kristus sungguh-sungguh lahir di hidupmu menjadi terang, maka tidak ada lagi satupun perbuatan kegelapan. Ayat 13 berkata, kita baca 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan kau rawat tubuhmu untuk keinginannya. Ani-ani nge-gym, pilates untuk bisa seksi, menjajakan tubuhnya sama om-om. Tobat. Amin. Itu namanya kau merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Boti-boti, nge-gym tiap hari, minum susu Elmen supaya bisa tetap jadi boti. Bertobat. Ibu-ibu nggak puas, operasi terus, hidung dimancungin, bibir dikencangin, semua. Kau lupa bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Kalau kau hanya habiskan semua waktumu untuk memelihara tubuhmu, kita harus merawat tubuh, iya, yes. Ya, tapi jangan, saya tuh ada yang tawari, Bu, mau operasi nggak, Bu? Ya hamba Tuhan juga harus menjaga dirinya loh, supaya tetap cantik, sesat. Saya bilang, saya harus jaga tubuh saya tetap sehat. Hidup kudus, itu yang benar, jaga diri. Ya, dan itu ibu-ibu begitu saudara. Waktu saya tanya, gimana Bu kehidupan rumah tangga? Bisa ranjang Bu, pasti bisa ranjang. Suaminya udah punya selingkuhan, istrinya cuma sibuk urus muka. Tidak mengurusi kecantikan batiniahnya, urus suami, kasih makan suami, layani suami. Cuma sibuk dengan urus diri terus. Ini memang dunia semakin gila saudara. Saya berdoa orang Kristen sadar, bangun, tobat. Amin. Jangan engkau ikuti. Nih loh, jangan merawat tubuhmu untuk puaskan keinginannya. Iya, olahraga supaya seksi, terus pamer badan. Pakai baju kebuka semua, tobat. Amin. Udah 2026 nanti, bertobat yang 2025 begitu. Iya, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Sekarang kita nggak pamer badan saja, yang namanya kenajisan persinan itu di mana-mana ada. Apalagi kita pamerin, makanya pemerkosaan meningkat. Iya, karena saudara, memang dunia begini. Dunia makin jahat, tapi kita jangan tambah jahat, berubah jadi terang. Ya, terangi yang gelap. Jangan kau ikut jadi gelap dengan dunia ini. Bertobat saudara, kita melihat kehancuran di depan mata. Ya, surga bukan tempat orang sembarangan. Surga itu tempat orang yang mulia, yang mau berjuang untuk mematikan semua keinginan dagingnya, yang mau berjuang melucuti semua perbuatan kegelapan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, iri hati, kepahitan. Ini loh, dengan jelas ayat ini berkata, kenakanlah Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jaga hidup dalam kekudusan, supaya tidak ada penyesalan kalau Tuhan datang. Kita ada di hari-hari yang makin panas hari-hari ini. Ya, kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Masa-masa yang sukar akan datang segera saudara. Prediksi demi prediksi terjadi. Dan ayo benerin hidup kita. Sudah cukup tiap tahun kita cuma rayain Natal dan tidak pernah berubah hidup kita. Ini waktunya yuk. Kalau kau mengaku Yesus adalah terang, jadikan dia terang dalam hidupmu. Jangan jadi Kristen KTP yang tanpa pertobatan. 2000 dari tahun berapa kita rayain Natal? Kita ngomong Yesus terang. Ya, Natal tidak akan pernah berarti tanpa perubahan hidupmu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ayo kita sungguh-sungguh berubah yuk. Jangan sakiti hati Tuhan terus yuk. Sudah cukup Tuhan, kami masih hidup hari ini untuk kami berubah. Kenapa kita belum mati? Saudara tahu kenapa kita belum mati? Karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berubah. Amin. Belum selesai kita dengan Tuhan.
Makanya kita masih dikasih kesempatan hidup, bersyukur. Kalau mati sekarang, binasa kita. Ya, makanya ayo hargai hidup, hargai nafas, hargai tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara sekarang ini hidup mengikuti kehendaknya siapa? Siapa? Jangan terlalu pede. Ya, banyak orang Kristen tuh pede, ditanya kamu hidup menurut kehendak siapa? Tuhan. Pret. Ya, nanti kita belajar dari firman Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan, atau kita hidup menurut kehendak kita, atau kita hidup menurut kehendak syaitan tadi, ya. Bapak Ibu, mari kita lihat Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat 9, Saudara, ya. Baca bersama-sama firman Tuhan ini 1 2 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan. Amin. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mau sehebat apapun kita mikirin jalan hidup kita, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Amin. Ya, banyak orang saudara sekarang berusaha dengan kekuatannya membangun satu kehidupan yang dia pikir itu akan membawa pada kebaikan dan kebahagiaan. Dia lupa bahwa dalam hidup ini ada satu kuasa yang namanya Tuhan, yang akan menentukan arah langkah hidup manusia. Amin. Ya, banyak orang saudara dengan sombongnya bikin perencanaan, dengan sombongnya tidak pernah melibatkan Tuhan. Ya, dia nggak tahu, bahkan ada banyak orang dengan sombongnya hidup dalam dosa, selingkuh. Ada di sini yang selingkuh? Jangan angkat tangan ya. Kita buka kolam baptisan di belakang, baptis berapa lama? 15 menit, direndam. Ya, banyak orang sekarang hidup dalam dosa, nggak ada takut-takut Tuhan. Karena dia pikir hidup itu dia yang menentukan. Ya, dia pikir semua yang dia lakukan tuh dia tentukan. Besok saya mau apa, besok mau begini, besok mau begitu. Dia lupa bahwa bahkan nafas hidup ini pun kita hanya karena anugerah. Hanya anugerah. Bahkan hidup 5 menit ke depan kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, mungkin besok ada dari kita yang sudah tidak bangun. Ya, mungkin sebelah kananmu minggu depan sudah tidak ada. Coba lihat. Ya, lihat sebelah kanan, siapa tahu minggu depan udah tidak ada. Sebelah kiri mungkin besok. Coba lihat ke sebelah kiri, mungkin besok. Ya, jangan sombong. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Makanya selama kita hidup di dunia ini, Rasul Paulus berkata, biarlah hidup kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Supaya satu saat ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita hidup. Manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini ditulis oleh Salomo. Siapa Salomo? Kaya raya, seorang raja. Alkitab mencatat tidak ada lagi raja yang kekayaannya melebihi kekayaannya Salomo. Salomo itu kira-kira pria paling bahagia. Ya, karena dia punya 1000 perempuan dalam hidupnya. 300 istri, 700 gundik. Ya, ada di sini bapak-bapak yang punya mimpi seperti Salomo. Istri 300, ya, gundik 700, mati kau. Nggak usah mimpi begitu, ya, boro-boro. Ada istri tanya sama suaminya begini, "Pak, misalnya nih aku mati, terus kamu kawin lagi, terus istri barumu mati juga. Nanti besok di sorga kau pilih dia atau saya?" Suaminya nggak jawab, dia bilang, "Jawab sekarang. Kalau kita ketemu di sorga kau pilih dia atau saya?" Suaminya bilang, "Saya pilih masuk neraka." Saking dia takut, saudara. Takut dia. Buat apa saya di sorga kalau cuma suruh pilih lagi, ini perempuan ketemu di sorga? Ya.
Jadi saudara, Salomo itu seorang raja yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kita tahu bersama waktu Salomo mau diangkat menjadi raja, naik tahta di Yerusalem, doanya Salomo itu sama Tuhan yang pertama, yang dia minta sama Tuhan apa? Ini lulus sekolah minggu enggak ini? Ngerti nggak kisahnya doanya Raja Salomo, tahu enggak? Nah, ini banyak lulus sekolah minggu nih, jemaat orang Kristen ini duduk di gereja kayaknya gini-gini, tapi nggak ngerti apa-apa ini. Bertobat ya, bertobat, pulang baca Alkitab, amin. Jangan cuma amin-amin toh ini ya. Kalau nyanyi, bakar, bakar, bakar. Ya, kalau nyanyi hebat di gereja ya, nyalakan apimu. Padahal tanya Alkitab pada nggak ngerti. Bilang kanan kirimu, bertobat kau. Baca Alkitab. Dan cuma di gereja berapi-api pada nggak ngerti firman Tuhan. Nanti kau gampang ditipu setan. Ini anak-anak muda nih tadi yang saya lihat nari-nari di sini. Bagus kau nari-nari, hebat kau nari-nari. Tapi jangan kau pulang, ada cowok yang godain yang cewek-cewek ini terus tergoda kelepek-kelepek. Akhirnya masih kecil udah hidup free sex. Ya, bahkan banyak yang hamil di luar nikah. Tapi di gereja bakar, bakar. Apanya yang dibakar? Ya, boleh di gereja berapi-api, tapi pulang ke rumah juga berapi. Ya, nyatakan imanmu kepada dunia bahwa engkau adalah anak-anak tebusan Tuhan Yesus yang sudah dimerdekakan dan hidupmu berdampak bagi dunia ini, amin. Ya, jadi hidup kita di gereja sama di rumah itu harus sama, saudara. Ya, anak-anak muda di sini saya mau bilang ya, banyak ini orang-orang Kristen ya. Kau di gereja hebat, padahal di luar sana juga banyak saudara sekarang ya yang jatuh dalam free sex, yang melakukan persinahan, ya bahkan anak-anak di bawah umur sudah melakukan aborsi, ya itu terjadi hari-hari ini dan orang tuanya nggak tahu. Ya, saya pernah pelayanan di satu gereja, ibu gembalanya bilang sama saya, Bu, ibu lihat itu pemain tamborin di depan, itu dia kelas 3 SMP, sudah 4 kali aborsi dan orang tuanya nggak tahu. Ini kehidupan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, bagaimana kita harus melekat dengan Tuhan supaya kita ini tidak hidup mengikuti kehendak syaitan. Ketika pertama kali Salomo itu diangkat Tuhan menjadi raja, doanya, permintaannya kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan beri aku hikmat untuk aku bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan pilih aku menjadi raja, Tuhan bilang, karena kau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kehormatan, aku berikan apa yang kau minta itu, yaitu hikmat, pertimbangan, kebijaksanaan, dan aku beri bonus juga, aku beri kepadamu kesuksesan, kekayaan, dan harta yang berlimpah. Lalu Salomo menjadi raja. Tetapi ternyata kekayaan dan tawaran-tawaran dunia membuat Salomo menjadi lupa diri. Dia mulai memikirkan dengan pikirannya sendiri, bagaimana aku harus mengokohkan kerajaanku. Ini nggak bisa nih, aku harus berpikir bagaimana. Lalu dia mulai nikahi itu perempuan-perempuan kafir, orang-orang putri-putri raja yang tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Tuhan. Cuma dengan satu tujuan, supaya kerajaannya kokoh. Dia memikir-mikirkan dengan otak manusianya. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang sanggup mengokohkan kerajaannya. Anak muda, engkau bagus, sekolah yang pintar, belajar yang keras, bagus. Tapi jangan engkau lupa Tuhan yang menentukan arah langkahmu ke depan. Karena itu orang tua juga, jangan cuma lesin anak. Wah, itu kalau di Jakarta, anak masih kecil, pulang sekolah, udah ada 3 guru les nunggu. Ya, saya tanya, itu siapa? Guru les. Ada 3, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin. Semua dilesin. Saya tanya, les Alkitabnya mana? Nggak ada. Banyak anak-anak itu, mereka terus dididik supaya pinter, otaknya pinter, dikasih pinter. Jadi pinter memang. Menguasai semua bahasa. Ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya, tapi nggak bisa bahasa roh.
Ya, kita berdoa saudara, bekali anak-anakmu dengan firman Tuhan. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Biar anakmu pintar, juara di kelas. Kalau dia nggak punya firman, nggak ada hikmat Tuhan, bagaimana dia bisa hidup? Ya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kalau Tuhan punya cara untuk mengangkat hidup mereka dengan cara yang supranatural. Ini dunia terus berubah loh. Ke depan ini semua kita melihat, ya, di depan ini semua AI ini sudah mulai menggantikan kepintaran manusia. Ya. Sekarang waktu saya sakit kemarin, saya ada batu ginjal di operasi. Saya bilang sama dokternya, saya sudah demam tinggi, dilihat di USG, aduh batunya ini sudah turun ke kantong kemih dan itu menyumbat. Jadi ginjal saya sudah terendam dan menyusut 3 cm. Saya bilang, dokter bagaimana ya, harus segera operasi bu, ini nggak bisa lama-lama lagi, nanti kalau ibu lama-lama makin parah, takutnya infeksinya makin jadi, karena ini ibu sudah demam, sudah kesakitan. Saya bilang, itu kalau operasi berapa lama? Soalnya saya mau berangkat ke Israel 1 minggu lagi. Dokternya bilang, ya tergantung bu, ya kalau memang harus berangkat berarti harus operasi yang, kita ada 2, satu operasi biasa, satu pakai AI. Ya, kalau ibu mau langsung pergi begitu, ya operasi pakai robot AI bu, tapi bayarannya juga AI. Ya, saya tanya, kalau operasi biasa harus dibelah dari tulang belakang sini, ya itu diambil batunya yang sudah menyumbat di bawah, karena dia bukan di ginjal lagi, posisinya sudah turun di bawah. Itu sudah nggak bisa pakai ini, jadi harus diambil bu. Dan ibu itu harus bed rest, nggak boleh pergi kemana-mana, paling tidak sebulan itu. Tapi kalau pakai AI, itu tidak ada luka, nanti hanya robot aja yang masuk ke dalam, pecahkan batunya, lalu di ginjal ibu dipasang selang. Ibu bisa kemana-mana, nggak ada rasa apa-apa. Oh bisa ya dok? Iya, akhirnya operasi saudara. Ya, sehari setelah operasi saya pulang, jalan-jalan nggak ada apa-apa, nggak ada luka, nggak ada apa. Saya berangkat ke Israel 3 hari kemudian habis operasi. Orang tanya, sakit bu? Enggak, ibu ini baru operasi kan? Iya, AI. Di Tiongkok buka rumah sakit AI. Kalau dokter yang mendeteksi cancer bisa lama, AI dalam waktu 5 menit bisa langsung terdeteksi. Sekarang bank-bank sudah mulai pecat pegawai-pegawai, semua digantikan oleh tenaga AI. Bahkan di beberapa gereja di luar negeri, yang khotbah bukan pendeta lagi pak, AI pak yang khotbah. Robot, dia bicara begini kayak saya tapi AI, dan lebih pintar dari pendeta. Coba saudara ketik aja di ChatGPT, ketik tentang Roh Kudus, dia terangkan semua. Roh Kudus adalah pribadi Allah, gini, ayatnya di sini. Itu tinggal diputerin suara pak, ting, dia jawab, dia khotbah bisa. Lalu orang tanya sama saya, menurut ibu bagaimana bu kalau robot AI yang khotbah? Ya bagus juga kok, setidaknya dia tidak selingkuh itu AI. Nggak ada AI homo, nggak ada. Setidaknya dia lebih kudus lah. Dan Tuhan bilang kan di akhir zaman Tuhan bisa pakai apa aja untuk menobatkan orang. Kalau manusia udah nggak bisa dipakai. Nah saudara, kalau melihat keadaan ini ke depan, pemain musik juga maaf, sekarang suami saya bikin lagu pakai AI. Ya, dia masukin itu, tolong bikinin saya lagu, keluar sama liriknya sama aransemennya. Itu benar-benar ke depan ini dunia berubah. Ya, dan lebih pintar dari kalian loh. Ya, tadi juga kan saya bilang lebih pintar dari pengkhotbah, dia lebih tahu dia ayatnya. Kita mau buka ayat masih buka, dia tidak. Hello, di depan mata dunia berubah. Mungkin satu saat di gereja udah nggak butuh pemusik, tinggal setel AI saja. Ya itu tadi saya bilang, ya AI lebih kudus dari manusia. Setidaknya AI tidak berzina, tidak selingkuh. Toh pemain musik kan ada yang selingkuh, tapi di sini tidak, toh? Insya Allah ya. Iya saudara. Lalu ketika kita melihat zaman berubah seperti ini, apa yang harus kita pertahankan dari hidup kita? Kepintaran, pintar toh tidak bisa, karena dunia ini lebih pintar lagi. Tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bagi mereka lah rencana Tuhan yang besar itu pasti akan digenapi. Amin. Itu yang dunia tidak punya, saudara. Ya, dunia nggak punya kekudusan, dunia nggak punya hikmat Tuhan.
Dan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Sebelum pandemi, saya dan suami, ya kami terbuang dari satu pelayanan di satu tempat. Lalu saya berpikir, saya bilang sama suami, Tuhan tuh bagaimana sih? Tuhan ini mau bawa kita kemana sih sebenarnya? Apa yang mau kita lakukan dalam pelayanan kita? Lalu kami mulai berdoa. Tuhan itu mulai bicara, aku akan membawa kalian ke dimensi yang berbeda. 2018 saya dapat suara Tuhan, cepat ambil alih dunia media, cepat beritakan Injil di media. Saya bilang sama suami saya, perhatikan cara Tuhan menuntun orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu berbeda dengan cara dunia. Orang dunia nggak dengar itu, tapi saya dengar. 2018 Tuhan bilang, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Saya nggak tahu dunia media ini apa. Saya bilang ke suami saya, Tuhan itu bicara sama saya bahwa kita harus ambil alih dunia media untuk Injil, pekabaran Injil. Karena Tuhan bilang, nanti ke depan Tuhan akan memberkati kita dengan tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Awalnya suami saya bilang begini, apa itu? Tuaian bangsa-bangsa, kok jauh banget loh sampai Amerika, Australia. Kita bicarain di Jakarta aja ini udah mumet kita nih pelayanan, mau bagaimana? Lalu, tapi saya bilang, tapi kalau Tuhan yang ngomong, bahkan Tuhan bilang akan memberkati kita dengan berkat bangsa-bangsa. Lalu suami saya bilang, ya kalau media itu berarti TV. Ya udah, terus kita gimana? Ayo kita pergi ke satu stasiun TV swasta di Jakarta. Kita tanya di sana kalau mau syuting bagaimana. Kami datang karena kami punya kenalan di situ. Saya tanya, Mbak, kalau saya mau syuting di sini bagaimana caranya? Oh bisa Bu, bisa, bayar satu episode 6 juta. Ibu harus bikin 10 episode minimal. Berarti ibu harus bayar 60 juta. Ibu syuting di studio kami, pakai kamera kami, pakai peralatan kami semua. Terus sudah pasti tayang? Oh belum. Jadi saya bayar 60 juta belum pasti tayang. Iya, nanti dilihat dulu bisa tayang atau tidak. Saya dengar bayar 60 juta waktu itu. Jangankan uang 60 juta, uang 10 juta saya enggak ada waktu itu. Waktu dia bilang bayar dulu 60 juta di depan, saya langsung muntaber. Muntaber, mundur teratur, tidak berkabar. Muntaber, saudara. Dengar bayar 60 juta dan belum pasti tayang. Ya udah, kita nggak balik lagi ke situ. Tapi saya bawa terus visi Tuhan itu apa sih? Kita belum tahu YouTube waktu itu. 2018. Sampai saya pergi pelayanan di Bali, saya ketemu keluarga dengan mami saya di satu kafe. Saya lihat orang-orang syuting di situ. Produsernya duduk di samping meja saya tanya, Pak, ini Bapak lagi bikin apa ya? Bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa ya? Bisa, sekarang sudah zamannya YouTube. Artis-artis beralih ke YouTube sekarang. Oh berarti saya juga bisa ya bikin YouTube. Produsernya ngeliatin saya begini, ya semua juga orang bisa, tergantung ibu punya konten apa. Saya bilang biasa aja, Keles. Sirik amat saudara. Ya, sekarang sih channelnya sudah hilang, nggak ada. Saya bilang, oh ya udah ya kan saya cuma tanya-tanya. Lalu dia bilang, bisa Bu, itu ibu syuting juga pakai handphone, udah bisa kalau iPhone, soalnya itu YouTube cuma kecil filenya. Oh iya makasih. Saya pulang, saya bilang ke suami saya, kita bikin YouTube yuk. Suami saya bilang, apalagi itu? Ya, karena dia memang waktu itu nggak bisa, kameramen nggak bisa, mau bikin YouTube nggak bisa. Tapi puji Tuhan, dia taat. Lalu dia mulai belajar. Nah itu karena ditendang dari tempat pelayanan itu, kita sudah ngerintis gereja, jemaatnya banyak, langsung ditendang begitu saja. Ya enggak apa-apa, Tuhan akan izinkan hal-hal seperti itu terjadi, jangan marah. Iya kan? Karena seringkali kita pikir itu jalan yang Tuhan buka, ternyata memang seringkali ada manusia yang akan tutup jalan kita. Tapi Tuhan izinkan. Kan ada lagunya, dia buat jalan, tapi kau tutup jalan. Itu udah biasa, enggak apa-apa. Jalan aja bersama Tuhan, karena Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang lain bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, amin saudara. Akhirnya suami saya bikin YouTube, dia belajarnya juga lewat YouTube, belajar syuting, belajar ngedit, belajar ini. Akhirnya mulai bikin tuh.
Siapa yang tahu ternyata 2020 datang pandemi, saudara. Waktu itu channel YouTube saya baru 50.000 subscribe. Pandemi datang, gereja tutup, orang nggak bisa ibadah. Waktu pandemi datang, gereja tutup, channel saya naik 1 hari bertambah 1.000 subscribe. Kok enggak wow ya? Nggak punya channel ya? Makanya nggak tahu susahnya cari subscribe ya. Ya, 1 hari nambah 1.000, bukan cuma wow. Itu dihacker sama malaikat itu. Dari situ saudara naik. Ya, hari ini hampir 1 juta, semua karena anugerah Tuhan. Dari situ kami mulai melihat Tuhan buka pelayanan ini. Ya, saya mulai khotbah di situ, orang dengar, orang mulai, wah, saya melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, orang-orang bertobat, ya, yang bersinah bertobat, yang merokok lepas rokok, bahkan ada yang bukan Kristen menerima Tuhan Yesus, minta dibaptis. Ya, saya melihat Tuhan bekerja. Dan dari YouTube pun akhirnya kami diberkati Tuhan. Pas pandemi nggak ada duit. Disitulah saya baru merasakan, saya bilang sama suami saya, kita ini ternyata selama ini terlalu percaya sama Tuhan ya. Karena saya baru sadar ketika pandemi itu, ternyata saya baru sadar kita ini nggak ada gaji dari mana-mana. Karena kita hanya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau ada pelayanan, ya ada berkat. Kalau nggak ada pelayanan, ya nggak ada. Pandemi gereja tutup. Saudara masih ada gaji dari perusahaan. Saya dan suami nggak ada. Makanya dari dulu kita juga nggak bisa beli motor kredit, beli rumah kredit, nggak bisa. Karena ditanya selalu, ada gaji nggak Bu? Ada. Dari mana? Dari sorga. Slip gajinya, nah ini dia mas, slip gaji saya dengan iman. Masnya bilang nggak bisa Bu, karena bank kami belum bisa terima slip gaji dengan iman. Kebetulan bos saya belum beriman katanya. Jadi kita nggak bisa, dari dulu nyicil tuh nggak bisa. Tapi Tuhan itu hidup, berkuasa bagi orang-orang yang mau percaya sama Dia. Ya, di tengah masa pandemi saudara, YouTube saya dimonetisasi. Pertama kali dapat duit dari YouTube. Dapat email saudara, dapat kode bank untuk ambil uang masuk ke rekening. Itu pas di pandemi. Tuhan itu tepat waktu. Kenapa Tuhan suruh saya bikin 2018? Karena Tuhan tahu bakal terjadi nih pandemi 2020. Makanya engkau harus berdoa, berjalan, minta tuntunan Tuhan. Karena kita bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan itu maha tahu. Tapi manusia selalu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Karena memang manusia sama Tuhan tuh beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Kau itu yang sok tahu itu. Bilang kanan kiri mau bertobat, kau sok tahu. Ya, sok tahu manusia itu. Ya, ada masalah sedikit udah sok tahu. Memang Tuhan itu ya. Kenapa Tuhan bikin begini? Pasti begini. Sok tahu kita ini. Belum lihat akhirnya. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup orang yang percaya kepada Dia. Ya, Tuhan menuntun saudara. Ya, dari 2018 dipersiapkan Tuhan pas pandemi, pas kita disetujui dari YouTube channel kita. Mulai pemasukan. Di masa-masa pandemi saudara, Tuhan itu tepat waktu. Ya, setelah 1 tahun pandemi kami mulai diberkati lewat YouTube. Yang tadinya nggak tahu arah mau kemana, cuma 10 juta di rekening, bertahan hidup 2 tahun di masa pandemi dengan 3 orang anak. Bagaimana caranya? Iman itu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Itu iman. Jangan kau merasa nyaman hari ini dengan hidupmu, karena dunia ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun bumi ini goncang, Alkitab berkata, walaupun gunung-gunung beranjak, tapi firman Tuhan itu tidak pernah bergoncang. Amin. Dan orang yang berpegang pada firman Tuhan, hidup mereka juga tidak akan tergoncang. Ingat loh, firman Tuhan berkata, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Dan kenapa
Kenapa aku akan menggoncangkan, kata Tuhan? Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau berpegang pada kekayaan, kekayaan bisa hilang. Hari-hari ini banyak orang stres. Kenapa? Duitnya hilang tiba-tiba. Ya, ikut saham, ditawari begini-begini, taruh duit. Ada saudara daerah Salatiga, kemarin heboh. Orang ini mengaku-ngaku hamba Tuhan. Dia masuk dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Orang Kristen yang tidak ngerti firman, gampang dibodohi. Jadi dia ngajarin jemaat cara panggil uang. Ya, dia bilang, kita ini punya kuasa. Saudara tidak perlu kerja cari duit, karena duit saudara itu sudah ada sebenarnya, tapi masih di kantong-kantongnya orang, masih di rekening-rekeningnya orang katanya. Pembodohan. Tapi orang Kristen yang nggak punya firman banyak yang dibodohi. Apalagi yang memang pengen cepat kaya. Dia ajari bikin seminar, keluarkan uang 100 ribu, semua keluarkan. Bilang sama uangmu, hai uang. Ditiru sama jemaat, goblok memang. Ditiru saudara. Hai uang, ajak teman-temanmu. Hai uangku, ajak teman-temanmu yang masih ada di rekening-rekeningnya orang, di kantong-kantongnya orang. Datanglah uang. Pakai dalam nama Tuhan Yesus. Coba saudara. Orang-orang Kristen ini kadang-kadang saya tuh suka geleng-geleng kepala ya. Gampang sekali dibodohi. Apalagi kalau yang begini-begini dibilang mau cepat kaya, mau cepat gini. Kenapa? Karena kau nggak punya firman. Akhirnya ketipu saudara. Disuruh setorlah sama orang ini duit-duitnya itu. Dia bilang saya punya banyak perusahaan di luar negeri, peternakan, perkebunan. Kamu taruh duitmu sama saya, akan dilipat gandakan. Dikasih saudara, ada yang kasih 500 juta, 2M, 4M, total ratusan miliar. Sekarang orangnya lari. Bukan cuma duitnya yang lari, orang pun ikut lari. Panggillah dia, hai uang-uangku. Sekarang banyak, termasuk hamba-hamba Tuhan, bahkan ada gereja yang kena Pak di sana. Lagi gila semua di sana sekarang cari Bapak itu. Ya, karena uangnya dibawa lari sama orang. Alkitab bilang orang yang ingin cepat menjadi kaya pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sudah satu paket. Ya, makanya ada jemaat, Bu Debi doakan saya Bu, saya ini mau bunuh diri Bu. Kenapa? Tapi setiap kali saya mau bunuh diri saya ingat muka Ibu Debi. Kenapa ingat muka saya kalau mau bunuh diri? Ya, jadi begini Bu, saya itu naruh uang Bu di saham. Saya taruh 2M Bu, sekarang mau saya ambil hilang semuanya Bu. Saya bilang, Ibu harusnya waktu Ibu mau taruh uang 2M ingat mukaku. Kenapa kalau sudah mau bunuh diri baru ingat muka pendeta? Ini juga jemaat ini kadang-kadang memang agak lain kau. Waktu mau dapat duit diam-diam dia nggak cerita sama pendeta. Giliran sudah ditipu mau bunuh diri baru nelpon pendeta ini. Ya, saya bilang, oh jadi sekarang uang Ibu dibawa lari orang. Kenapa Ibu taruh uang di situ? Pasti tergiur pengen cepat kaya toh. Iya Bu, Ibu itu sudah satu paket. Ya, Alkitab bilang kalau kau ingin cepat kaya, kau akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Ibu sudah menggenapi firman Tuhan. Tidak usah ditangisi, sekarang disyukuri saja. Yang penting masih hidup belum mati toh. Itu jemaat memang begitu. Kalau kau tidak ngerti, manusia itu suka memikir-mikirkan jalannya sendiri, tapi yang kau lupa bahwa Tuhan yang sanggup menentukan arah langkah hidup kita. Kenapa kita harus berserah sama Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, bahkan 5 menit ke depan. Ketika Ishak sudah membuat perencanaan, dia melangkah, itu normal, itu wajar, namanya juga manusia. Dia nggak mau mati bodoh di negeri itu dengan mati kelaparan. Alkitab berkata, Ishak melangkah keluar dari negerinya, dia menuju kepada orang Filistin, negerinya orang Filistin, raja orang Filistin. Dan akhirnya saudara, dia akan pergi ke Mesir, tapi Tuhan mencegahnya di tengah jalan dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak nggak ngomong gini, saya sudah punya perencanaan, sorry ya,
Aku sudah bikin ini untuk bisnisku, sudah begitu matang. Bagi bapak-bapak hari ini, jangan hanya andalkan kepandaianmu. Sehebat apapun engkau bikin strategi dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan. Katakan, sebab Tuhan yang paling tahu. Kita jangan sok tahu. Tuhan yang paling tahu. Bahkan 5 menit ke depan ini loh, Tuhan tahu hidup kita. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebab Dia yang pegang blueprint perencanaan atas hidup kita. Bahkan Dia tahu sampai kapan mati kita. Kita semua nggak ada yang tahu loh mati kita kapan. Kemarin saya ditelepon seorang ibu. Bu Debbie, saya divonis dokter kena kanker stadium akhir. Dokter berkata umur saya tinggal 6 bulan. Sambil menangis dia bilang, Bu, berarti sekarang saya harus mempersiapkan hidup untuk mati ya Bu. Saya bilang, kok ibu aja? Saya yang tidak divonis dokter tinggal 6 bulan ini Bu, saya ini tiap hari hidup mempersiapkan diri untuk mati. Amin. Ada di sini yang tahu tanggal matinya tanggal berapa? Ada saudara yang tahu? Tidak ada. Saudara tahu cara mati saudara bagaimana? Saya tadi cerita banyak sama Pak Nanto ya. Luar biasa loh. Berapa kali mau mati pesawat jatuh, dia nggak jadi naik. 3 kali ada ya Pak ya. Mau ke Medan, tiba-tiba suruh temennya gantiin tiket pesawat, temennya ganti, dia nggak diganti. Temennya naik pesawat, pesawatnya jatuh. Mau ke Singapura, sudah di bandara. Dia bilang, saya kok nggak sejahtera terbang ya, saya mau ke gereja aja, nanti gampang lah ke Singapura. Pesawat Singapura jatuh, yang waktu tahun berapa itu yang mau deket Natal, Jakarta Singapura jatuh. Terluput lagi, belum saatnya. Ya, tapi teman-temannya yang pergi mati 3 kali kalau nggak salah. Saya bilang, benar memang Alkitab bilang, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya, nggak usah tunggu jatuh dari pesawat, nggak usah tunggu kena kanker. Saya bilang, Bu, dokter bilang ibu tinggal 6 bulan. Jangankan ibu, yang sehat-sehat pun, kita ini kan hidup mempersiapkan diri untuk mati. Kenapa? Karena kematian itu yang pasti. Jangan sombong kalau kita merasa kita sehat hari ini, karena nggak semua syarat mati itu harus sakit. Ada orang cuma duduk di sofa habis pulang jalan-jalan pagi. Kita banyak dengar kan, habis pulang jalan-jalan pagi loh, cuma duduk loh, mati loh. Iya, ada teman saya dari Sulawesi mau ke Jakarta, rencana mau liburan sama anak di Bandung. Bisa-bisanya lagi nunggu bagasi, dia bilang sama suaminya, Pak, aku ke toilet dulu, kamu nunggu ya kalau tas kita lewat. Iya. Keluar dari toilet datang, loh suamiku mana ya? Loh itu kok orang rame-rame di situ, kenapa? Lari dia, suaminya udah jatuh, meninggal di bandara. Lagi nunggu bagasi. Saya tanya, Bu, nggak ada tanda-tanda di pesawat bapak ngeluh apa? Nggak ada Bu, kita naik pesawat tidur, landing sudah bangun seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Nggak ada kata-kata perpisahan, nggak ada tanda-tanda mati. Saya mau bilang sama bapak-bapak hari ini, kita nggak tahu mati kita kapan, tapi tolong kasih tahu PIN ATM-mu sama istrimu. Amin bapak-bapak. Kasihan loh kalau kamu mati, istrimu nggak tahu nomor PIN ATM-nya. Mau beli peti aja bingung. Saya pernah ketemu ibu-ibu, dia cerita, aduh Bu, yang saya nggak tahu ini ya untuk biaya semuanya. Soalnya saya nggak tahu PIN ATM suami saya. Bapak-bapak, kalau engkau mau melihat keuanganmu diberkati Tuhan tahun ini, jangan ada dusta di antara kita. Bilang, coba istri lihat suami dan bilang, Pak, lihat istrinya, lihat istrinya dilihat, suaminya dilihat, jangan lihat istri orang. Bilang, tidak ada dusta di antara kita ya. Jangan loh. Siapa di sini yang istrinya nggak tahu nomor PIN ATM suaminya? Saya suruh maju, kita baptis ulang hari ini. Saya rendam 15 menit. Kalau dalam hal keuangan saja engkau tidak terbuka, bahaya loh saudara.
Yesus mensejajarkan dirinya satu-satunya dengan uang. Dia bilang, kamu gak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mamon. Satu-satunya yang bisa mengambil dan mengalihkan posisi Tuhan dalam hidup manusia itu uang. Jadi kalau dalam hal uang, suami istri itu tidak terbuka. Mari bertobat hari ini. Saya dan suami saya saling tahu. Suami saya pegang kartu ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Kenapa Anda tertawa? Bawa aja saya, ATM-nya bawa. Dia mau gesek di mana, laporannya masuk, ting. Ada pengeluaran. Tadi beli apa saya? Oh ini di sini. Oh iya saya cek betul. Harus begitu suami istri, saling tahu. Ya jangan sampai istrinya nggak tahu, suaminya gesek, tiba-tiba istrinya cek, ini kok ada pengeluaran di Holy Wing, itu gereja baru. Namanya Holy Wing. Saya tadi ada menabur di situ. Janji iman. Ya, padahal naktir cewek-cewek minum di situ. Bahaya saudara. Harus terbuka dalam hal keuangan. Yesus berkata, kalau dalam hal mamon saja engkau tidak bisa dipercaya, bagaimana dengan hal kerajaan surga? Amin bapak-bapak? Tidak ada amin loh. Bapak-bapak di sini juga perlu dibaptis ulang ya. Ayo dong bilang amin. Berani bilang amin, karena kita mau hidup terbuka. Istri-istri juga jangan mata duitan. Kenapa suami seringkali menyembunyikan saldonya dari istri? Karena kalau istri mata duitan tahu jumlah saldo suaminya, bolehlah beliin tas 1 LV. Iya, bolehlah beli tas 1 ini. Udah baru minggu lalu beli tas, minggu ini beli tas lagi. Saudara, bukan itu yang membuat hidupmu bahagia. Ya, sebagai istri kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan di tahun baru ini, ya, dalam hal keuangan kita terbuka. Dan tadi pagi saya sampaikan, ketika Ishak berada di situ, Tuhan berkata, dalam musim kelaparan, tanah tandus, kering, tidak ada apa-apa. Secara logika, tidak mungkin orang menabur di saat kelaparan, itu musim kering. Tapi Tuhan berkata, Ishak menabur. Dan Ishak menabur jauh melampaui logikanya. Dia taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak tahun itu. Apa yang terjadi? Dia menuai 100 kali lipat di tahun yang sama, nggak usah tunggu tahun depan. Dia menabur 100 kali lipat. Alkitab berkata, bukan karena Ishak pintar, bukan karena dia punya modal yang banyak, bukan karena dia punya link. Tuhan bilang, berdiamlah di sini sebagai orang asing. Namanya orang asing berarti nggak punya kenalan, tidak ada link. Tuhan bilang, berdiam di sini karena aku akan memberkati engkau. Sebab aku telah berjanji kepada Abraham ayahmu, aku akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Bahkan dari keturunan bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Imani itu. Janji itu Tuhan ucapkan bukan cuma bagi Abraham, Ishak dan Yakub, tapi bagi kita keturunannya. Amin saudara. Ayo tanggalkan logika kita, mulai percaya pada Tuhan. Karena ada begitu banyak hal supranatural yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, yang itu melampaui logika kita. Alkitab nggak berkata lalu Ishak diberkati. Lihat, perhatikan ayat yang ketiga. Ishak tidak bilang, Tuhan saya sudah punya rencana loh, aku mau ke Mesir, aku mau gini. No, dia taat. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, kalau hari ini engkau pengen dan engkau berkata, Tuhan, aku ingin tahun ini hidupku lebih baik. Kalau engkau hari ini berkata, Tuhan, aku ingin tahun ini keuanganku lebih baik. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin pekerjaanku lebih baik tahun ini, percayalah, Tuhan terlebih rindu hidupmu lebih baik.
Itu Tuhan terlebih rindu. Tapi kenapa seringkali tidak terjadi? Karena kita terlalu mengandalkan logika. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Ini waktunya tahun ini banyak-banyaklah berserah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan menyatakan janji yang sama kepada saudara dan saya. Saudara, saya melihat banyak hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Berapa waktu yang lalu saya dapat visi dari Tuhan untuk membangun sebuah sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya tidak punya uang, saya tidak punya latar belakang untuk bikin sekolah. Sebuah kerinduan muncul di hati saya, karena setiap bulan saya adakan pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Saya melihat, saudara, ya, Indonesia ini harus dimenangkan dan diselamatkan bagi kerajaan Allah. Lihat kehidupan hamba-hamba Tuhan di desa itu kasihan. Ya, kalau dengan hidup mereka saja mereka seperti itu tidak cukup, ya, maka harus ada terobosan yang terjadi. Tuayan banyak tetapi pekerja itu sedikit. Itu yang Tuhan bilang kepada saya. Bikin sekolah misi 6 bulan, sekolahkan orang-orang dari desa yang tidak punya uang gratis, lalu kembalikan mereka ke desanya untuk menyelamatkan dan membangun kerajaan Allah di sana. Saya tangkap itu. Lalu saya mulai dengan suami bergerak. Dengan berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, ayo kita cari tanah di daerah Jawa Tengah. Kalau saya pelayanan ke Surabaya, kami naik mobil sengaja untuk mampir daerah Karanganyar, daerah Solo. Kita cari tanah, itu daerah dingin, supaya nggak pakai AC, dan juga pendeta itu lebih cocok kalau dididik di desa. Kalau di kota nanti jadi hedon, mainnya ke Tunjungan Plaza. Kalau di desa nggak bisa dia nge-mall. Benar-benar ditekan kedagingannya, melatih diri. Kami cari-cari dapat tanah, harganya cocok, izinnya susah. Dapat tanah izin gampang, harganya mahal. Saya itu keliling terus sampai minta tolong orang-orang, tolong ya cariin. Tapi cari-cari nggak ketemu. Akhirnya saya bilang sama suami, kita berserahlah. Kalau ini proyek Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja. Tiba-tiba ada jemaat mesbah doa dari Semarang bilang, Bu, saya punya tanah, Bu, 4.500. Saya dengar ibu mau bikin sekolah. Tapi di daerah Semarang, Bu, di Bandungan. Tapi itu daerah dingin juga, Bu, banyak villa-villa. Kalau ibu lihat cocok, coba datang dulu. Saya dan suami ke sana lihat, cocok. Di depan itu ada rumah retreat, di sampingnya rumah panti jompo Katolik. Izinnya juga gampang. Ya udah Pak, saya cocok banget Pak, gimana nih? Ya udah kita ke notaris. Tanda tangan ibu pinjem, ya. Lalu notaris, Tuhan kirim pemborongnya gratis, Tuhan kirim insinyur yang gambar gratis. Saya bilang, Tuhan, saya sudah siapin uang untuk beli tanah, simpen uangmu. Saudara tahu kemarin saya peletakan batu pertama, saya nangis mencucurkan air mata. Tuhan tuh ngomong, aku nggak cari orang yang punya uang, aku cari orang yang punya iman. Karena hanya dengan iman, proyek-proyekku yang besar di bumi ini itu bisa terwujud. Iman itu menciptakan yang tidak ada itu menjadi ada. Tapi seringkali kita tidak mengalami. Kenapa? Karena kita malas pakai iman. Tuhan tidak kelihatan, tapi penggadaian kelihatan, Bu. Apalagi tulisannya menyelesaikan masalah tanpa pret. Saudara tidak bayar cicilan, dilelang barangmu. Jadi masalah malah. Ayo harapkan Tuhan, memang berat, tapi ini waktunya kita praktekkan iman. Sayang saudara, janji Tuhan itu diucapkan bagi semua orang. Tuhan bilang kepada Ishak, aku akan memberkati engkau tinggal di sini sebagai orang asing. Tidak mudah, nggak punya kenalan. Cukup engkau punya Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya Ishak menabur. Ayat 12 dikatakan di sana, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun kapan? Tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia pintar. Dikatakan begitu? No. Sebab Ishak punya banyak link? Enggak. Sebab Ishak punya modal yang besar? Juga tidak. Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Orang itu kalau diberkati dan disertai Tuhan akan berbeda, saudara.
Bukan soal engkau punya link. Tadi pagi saya saksikan seorang ibu yang buka pom bensin di daerah Ambon, bukan karena punya modal, enggak punya modal, enggak punya link. Tidak ada yang dia harapkan, hanya sebuah kerinduan yang dia sampaikan kepada Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan buka jalan, sekarang pom bensinnya beberapa. Dia punya dermaga sendiri di sana. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saudara, Alkitab berkata, apa yang engkau lihat hari ini di alam semesta, itu terjadi karena iman. Itu yang kita lihat sekarang, itu adalah dari iman. Makanya iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya mau lanjutkan, saudara. Dikatakan di sana Ishak menabur di tanah kering yang secara logika tidak masuk akal. Kalau saudara mau melihat penyertaan Tuhan di tahun nomor 1, andalkan Tuhan. Nomor 2, banyak-banyaklah tolong ngomongnya yang rela. Saudara harus banyak nggak usah emosi. Menabur lagi. Biasa pendeta ngomongnya uang. Penting kita ngomong soal uang. Saya tidak punya kepentingan dengan saudara. Saya juga tidak punya kepentingan dengan gereja ini. Tapi Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon tadi yang saya bilang. Kalau engkau tidak dapat dipercaya dalam hal mamon, maka dalam segala hal juga Tuhan tidak mungkin bisa mempercayakan engkau. Kurang-kurangi kepentingan diri. Nggak usah beli tas mahal tiap bulan. Lihat orang yang berkesusahan di sekelilingmu. Lihat orang-orang yang membutuhkan. Karena engkau kaya atau tidak di mata Tuhan tidak tergantung dari merek yang kau pakai. Itu cuma di mata manusia. Kalau engkau menaburnya cuma seujung kuku, engkau pakai tas Hermes yang harganya ratusan juta atau miliar, pret di hadapan Tuhan. Bilang amin. Saya nggak punya kepentingan dengan hidup saudara, tapi saya punya kepentingan dengan kebenaran firman Tuhan. Sering kali orang bergaya pakai yang mahal, pakai yang bermerek. Saya suka ada lagu yang lagi viral sekarang di TikTok. Aku tidak butuh Gucci, ku tidak butuh Louis Vuitton, ku tak butuh itu semua, tuk bahagia. Karena aku pahami, bahagia itu bila ku memberi, dan bila aku syukuri, semua berkatnya ku bahagia. Amin. Amin, saudara. Saya pakai sepatu LV, dikasih, ya saya pakai. Suruh beli, beli sepatu 18 juta ngapain? Kita kasih ke desa sudah jadi satu pastori itu. Betul nggak? Bukan itu yang bisa bikin kita bahagia. Ibu-ibu dengar ya, kau bergaya-gaya pakai begini, kau pikir harga dirimu naik? Pret. Bukan barang mewah yang membuat engkau bisa bahagia. Tapi ketika engkau mampu menjadi berkat hidupmu, ketika engkau mampu melihat sekelilingmu, itu kebahagiaanmu. Kita menabur, saudara. Saya menabur buat pendeta-pendeta di desa. Mungkin sebulan hanya 2,5 juta setiap orang. Tapi dia bilang, ibu, puji Tuhan, anak saya sudah selesai kuliah dari uang yang setiap bulan ibu beri. Berat bagi saya, bu. Tolong, bu, ini yang satu sudah selesai kuliah, jangan hentikan, karena ada satu lagi yang akan kuliah. Yes. Iya kan? Bagi kita uang 2,5 juta beli satu tas. Ya, uang 65 juta itu berarti, saudara, untuk menyelesaikan kuliah anak-anak pendeta di desa. Ayo, kalau engkau mau melihat Tuhan percayakan keuangan bagimu, lihat sekelilingmu. Menabur, engkau memiutangi Tuhan. Ya, engkau pakai tas mahal itu, sorry, tidak menggerakkan hati Tuhan. Kesombonganmu semakin dipicu. Saya hari ini bisa beli tas 100 juta, bisa banget. Saya sekarang YouTuber. Amin ya Pak ya? Amin, tahu itu. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya tidak lakukan itu. Pernah sekali hampir tergoda, saya beli tas LV 65 juta.
Tapi Roh Kudus bicara di hati. Itu jadi satu pastori loh di desa. Saya nggak jadi mas, nggak jadi, saya balikin mas. Kenapa bu? Nak, aku tawanan roh. Maaf saudara, engkau gaya-gayaan. Ya, sok pakai yang bermerek. Kalau taburanmu tidak lebih besar dari gaya hidupmu, engkau miskin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin percayakan hal besar. Gak mungkin. Saya melihat Tuhan cukupkan segalanya. Saya sudah siapin uang untuk beli tanah. Tuhan bilang gak usah simpan untuk yang lain. Saya di WA orang, bu, nanti ya saya dari pabrik kasur. Kalau udah jadi, nanti saya sumbang kasur ya untuk sekolah Alkitab. Ibu, saya tukang taman. Nanti kalau sudah jadi, saya bikin taman apotik hidup untuk pendeta-pendeta di situ. Saya mau ajarin pendeta beternak ikan, beternak ayam, supaya mereka nggak kelaparan di desa. Karena setelah pandemi kemarin, banyak pendeta yang mau mundur dari panggilan. Mereka bilang, kami mau makan apa, bu? Kami tak punya apa-apa. Jadi itu yang menjadi beban di hati saya. Agar mereka diajari, bisa nanam sayur. Setidaknya untuk dirinya sendiri, dia sudah tidak lagi menyusahkan atau berharap dari pinjam-pinjam uang ke orang. Setiap bulan kami seminar hamba-hamba Tuhan, saya tekankan kepada pendeta-pendeta, kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan yang hidup, jangan kau melayani Tuhan. Percuma. Alkitab berkata, waktu engkau berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia hidup. Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau tidak sampai di situ imanmu, berhenti jadi pendeta. Saya bilang itu kepada pendeta di desa. Dan jangan engkau punya muka celengan babi yang berharap ketemu orang kaya dikasih duit. Engkau punya Tuhan yang hidup. Orang-orang yang bahkan tidak kita sangka bisa Tuhan pakai. Karena kita berharap kepada Tuhan. Kita nggak perlu cari muka sama manusia. Kita nggak perlu cari muka sama orang kaya. Tuhanlah yang mendukung kehidupan kita, bukan manusia. Karena Alkitab berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saudara, ayo kita masuki tahun ini dengan iman yang benar kepada Tuhan. Amin. Mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Di luar logika, Ishak menabur di tanah yang pecah-pecah, kering, kelaparan. Tidak ada hasil tanah. Tetapi ketika Tuhan berkata menabur, dia menabur. Ya, sorry saudara, saya mengucapkan firman itu dengan menghayati soalnya. Jadi nggak tahan air mata saya itu ya. Tuhan itu selalu berkata kepada bangsa Israel, Allah yang engkau sembah itu Allah yang hidup. Aku ini Tuhan yang hidup. Kenapa berulang kali Tuhan tekankan itu kepada bangsa Israel? Sebab bangsa itu seringkali nggak percaya kepada Tuhan. Di mulut mereka berkata percaya. Kita kalau nyanyi di gereja hebat saudara, ya, wah. Tetapi seringkali, ya, hati kita itu tidak ada pada Tuhan. Waktu menghadapi masalah, kita lupa bahwa Tuhan itu hidup dan Dia mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Oke saudara, saya tidak akan membahas itu lagi. Lalu Alkitab berkata, ya, ayat yang ke-13, coba kita. Dan orang itu menjadi apa? Kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu. Orang itu loh, disertai Tuhan, tetap aja ada yang sirik. Inilah hidup. Kita susah diomongin. Kita diberkati juga ada yang omongin. Jadi sudahlah saudara, jalani saja hidup ini. Ya, ketika Ishak menjadi kaya, ada orang yang cemburu. Seringkali yang cemburu sama kita bukan orang jauh, keluarga sendiri, teman sendiri. Itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi biasalah saudara, kita diomongin, kita diginiin, ya udah biar aja. Waktu engkau susah, seringkali orang gak mau lihat. Tapi ketika engkau sukses,
Banyak orang mendekati dengan motivasi yang berbeda. Bahkan ada yang ingin menjatuhkanmu. Alkitab berkata, akhirnya orang Filistin itu melihat, kok dia mulai kaya ya? Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Maka segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Pada zaman itu sumur merupakan harta yang sangat berharga. Kenapa? Di tengah padang pasir, di tengah gurun, tanah yang kering, maka sumur yang ada air itu akan menghidupi ternak, akan mengairi semua hasil tanah. Lalu Alkitab berkata, sumber satu-satunya yang Ishak punya dari peninggalan papahnya itu ditutup. Waktu engkau diberkati, seringkali banyak orang ingin menutup berkat itu. Tapi saya mau bilang, kalau berkat itu datang dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menutup berkat yang dari Tuhan. Makanya jadilah orang yang diberkati Tuhan. Mereka berpikir dengan mereka tutup sumurnya Ishak, setelah ini miskin lu. Tapi Alkitab berkata, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan amin. Tahun ini jadilah orang yang berkenan di mata Tuhan. Sebab berkat Tuhan gak bisa diutak-atik oleh musuh. Mau dengan cara apa orang merendahkan, menutup sumber berkatmu. Sumur, bicara tentang sumber berkat. Mungkin ketika usahamu diberkati, orang akan depak engkau dari kanan kiri, berusaha untuk menjatuhkan karena dia cemburu akan hidupmu. Tetaplah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara lihat, ditutup semua sumurnya. Karena mereka tahu inilah sumber sampai dia diberkati. Mereka menutup semua sumur yang digali dari zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, raja orang Filistin, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Saudara, kalau engkau sudah membangun satu usaha, lalu usaha itu diberkati Tuhan di tempat itu, dan tiba-tiba orang suruh engkau pergi dari situ, kira-kira respon saudara apa? Seringkali kita akan berkata, enggak bisa loh, ini tempat aku diberkati loh. Kamu gak bisa gitu aja dong. Ayo kita pakai kekuatan. Berani saya. Mau apa? Bunuh-bunuhan? Ayo kita mau apa? Tuntut-tuntutan? Mari kita tuntut siapa yang menang di pengadilan. Waktu engkau memakai kekuatanmu, maka itu artinya engkau melepaskan tangan Tuhan dari hidupmu. Katakan amin saudara. Jangan pakai kekuatanmu. Duduk di kaki Tuhan. Waktu orang berusaha merendahkanmu, waktu orang berusaha untuk menutup jalanmu, duduk di kaki Tuhan. Saat itu engkau mengangkat tangan kepada Tuhan, maka dia yang akan turun tangan. Jangan dengan kekuatanmu engkau capek, engkau stres. Ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa engkau selesaikan dengan kekuatan hukum. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa engkau selesaikan dengan link-link orang hebatmu. Engkau perlu Tuhan yang menyelesaikannya bagimu. Katakan amin. Sebab dia yang lebih tahu hidup kita. Seringkali yang harus kita lakukan itu cuma duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Itu artinya engkau menomorsatukan Tuhan di dalam hidupmu. Tapi waktu engkau pakai kekuatanmu, Tuhan bilang silakan, engkau masih kuat, selesaikan sendiri. Dan aku tarik tanganku atas hidupmu. Ishak tidak melawan. Dia nggak ngomong, aku sudah bangun usaha loh di tempat ini. Apa hakmu tutup tanah sumur ayahku? No, dia diam. Dia pergi meninggalkan daerah itu ketika diusir oleh raja orang Filistin. Tadinya Abimelek berkata,
siapapun yang mengganggu Ishak dan istrinya, maka dia akan dihukum mati. Tadinya Abimelek berkata begitu kepada semua orang Filistin. Tetapi ternyata kecemburuan itu bisa bikin orang jadi jahat. Waktu engkau cemburu dengan pelayanan orang lain, engkau bisa jadi jahat. Waktu engkau cemburu dengan pekerjaan orang lain, engkau bisa jadi jahat. Tekan rasa iri hatimu, saudara. Waktu engkau lihat keluargamu diberkati dan engkau tidak, engkau bisa jadi jahat loh. Banyak orang-orang yang akhirnya memusuhi ketika kita diberkati karena rasa iri dan cemburu. Itu roh akhir zaman, sirik namanya. Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Jauh itu dari hidup kita, saudara. Ya, kalau orang lain pelayanannya diberkati, bersyukur. Lihatlah, wow, Tuhan dahsyat ya. Kalau engkau lihat temanmu diberkati dalam bisnis, bersyukur, wow, Tuhan ajaib ya atas hidupnya. Kenapa ya dia bisa jadi begitu? Aku mau belajar. Itu orang yang rendah hati. Jangan engkau cari cara untuk menjatuhkan orang, engkau jahat di mata Tuhan. Tapi kalau orang itu diberkati Tuhan, engkau gak perlu takut. Dia pergi, Ishak itu dengan rendah hati menerima. Gak ada satupun dikatakan lalu Ishak berperang, dia udah banyak anak buah juga. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan menetaplah ia di sana. Tuhan itu sangat suka dengan orang yang rendah hati. Tapi Alkitab berkata ia menentang orang yang sombong. Orang itu kalau sombong, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Lah saudara, orang bermusuhan sama Tuhan, apa bisa menang? Yang ada hidupmu sial di dunia karena engkau bermusuhan dengan Tuhan. Orang sombong itu orang ditentang oleh Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Kita bermusuhan dengan Allah waktu kita itu sombong. Mari kita menjadi orang yang rendah hati. Diam aja, difitnah diam, mau dijatuhkan diam, duduk di kaki Tuhan. Iya, duduk di kaki Tuhan. Saya pelayanan di Amerika, ada orang yang WA ke Amerika, Pak, kenapa engkau suruh Debbie Basir pelayan di sana? Itu suaminya dulu curi keyboard di gereja saya. Itu fitnahan yang sangat jahat. Karena suami saya nggak pernah curi keyboard di gereja manapun. Saya dibacakan WA-nya, saudara. Saya tuh waktu itu marah besar. Dalam hati saya bilang, ini orang bisa kita tuntut loh. Kita minta itu WA, kita tuntut dia, ini pencemaran nama baik loh. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau direndahkan, ya, dan aku izinkan itu, engkau mau apa? Nggak usah, rendahkan dirimu. Saya nangis dengan suami, kami bergandengan tangan. Kami berdoa bagi orang itu. Saya melepaskan berkat bagi orang itu. Sehebat apapun orang mau tutup pelayanan kita, pekerjaan kita, kalau Tuhan yang angkat kita tuh nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya, saya baru pulang 5 minggu pelayanan di Amerika, belum bongkar koper, masuk 3 WA, Bu, tolong kasih tanggal ya, Ibu berangkat ke state yang lain, Bu. Kami bayar tiket, Ibu pelayanan ya di sini, siapkan waktu 1 bulan. Saya bilang tunggu, koper belum dibongkar. Sehebat apapun orang mau menjatuhkan, kalau Tuhan yang mengangkat, nggak bisa, saudara. Ya, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Lalu Ishak pergi begitu aja, dia nggak ngelawan, dia pasrah. Dikatakan di sana pergilah Ishak. Kemudian Ishak menggali kembali sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, ini di tempat yang lain lagi, dulu ada bekas sumur papahnya juga di situ yang juga sudah ditutup, saudara. Tapi ini yang lain, ya, dikatakan ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, kan dia sudah pergi tinggalkan tempat yang tadi orang Filistin, ini dia ke lembah Gerar. Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya, lebih dari sumur yang sudah menjadi sumbernya dia. Tuhan memberkati Ishak. Dimanapun engkau pergi, akan selalu ada sumur-sumur yang dibuka oleh Tuhan. Akan ada selalu. Ada yang bilang sama saya, Bu, saya ini usaha, Bu, saya kontrak 1 toko, Bu, ya. Ketika toko saya itu berhasil,
Orang yang punya toko tuh naikin harga kontrakannya mahal sekali. Akhirnya saya nggak bisa, ya dia suruh ya udah pindah aja kalau nggak mau di sini. Tapi kan tempat itu Bu, itu tempat hoki saya. Saya bilang nggak ada tempat hoki. Bagi orang diberkati Tuhan semua tempat hoki. Amin. Bukan tempat itu, orangnya ini yang diberkati Tuhan. Ibu pindah kemana aja berdoa Tuhan tunjuk, tempat itu juga akan diberkati Tuhan. Jangan engkau taruh imanmu pada tempat itu. Seringkali orang bilang ini tempat hoki. Saya cari rumah di Jakarta Tuhan, aku berdoa mau cari rumah tua aja Tuhan, tusuk sate yang banyak setan. Loh itu kan paling dihindari oleh semua orang. Rumah tua saya minta, tusuk sate banyak setannya. Bener saya dapat saudara. Rumah itu 2 jejeran, pas ditusuk sate. Mau dimasukin bank enggak mau, Bu, enggak bisa. Lalu orang yang jual ngomong, ibu kenapa rumah ini enggak laku-laku? Karena memang enggak bisa masuk bank enggak terima tusuk sate Bu. Saya tanya sama orang bank, lu kenapa percaya tusuk sate sih? Bukan apa-apa Bu, kalau yang kredit enggak bisa bayar, kita enggak bisa jual rumah tusuk sate. Kan banyak orang percaya tusuk sate itu enggak bagus. Kalau saya percaya tusuk sate itu langsung berkat tuh masuk tanpa halangan. Amin. Lo bener, saya renov 2 rumah itu jadi rumah tinggal, sebelah jadi studio. Apa yang terjadi? Saya sial, saya semakin diberkati Tuhan. Bukan soal tempatnya, tapi soal orangnya yang diberkati Tuhan, katakan.